Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai bab eksponen dan logaritma yang diawali dengan membahas mengenai eksponen. Di sini Bapak berikan tanda eksponen 1 untuk memberikan batasan bahwa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenai bilangan berpangkat, kemudian beberapa sifat dari bilangan berpangkat tersebut. Nah, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian nantinya akan dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Kemudian yang kedua, menggeneralisasikan sifat-sifat eksponen. Yang ketiga adalah menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, untuk mengawali konsep atau untuk memahami konsep mengenai eksponen, kalian dapat melihat permasalahan berikut. Dari permasalahan ini, seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Pada kultur bakteri tersebut, satu bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 3 jam adalah 10.000 bakteri. Dan setelah 2 jam kemudian jumlah bakteri tersebut menjadi 40.000 bakteri. Peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri sebagai hasil pembelahan dan mencari tahu banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Untuk dapat menyelesaikan materi atau masalah tersebut, tentunya kalian harus mempelajari dulu mengenai eksponen. Mari kita mulai untuk mempelajari eksponen tersebut. Nah, di sini ada beberapa masalah mengenai eksponen. Kita mulai dengan huruf-huruf sederhana. Eksponen atau bilangan berpangkat ini mungkin kalian sudah dengar juga dulu, mungkin di kelas atau di SMP kalian sudah mempelajarinya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Tentukan dan jabarkan bentuk berikut. 3 pangkat 5. Apa tuh yang dimaksud dengan 3 pangkat 5, 5 pangkat 6, dan 10 pangkat 4? Sebetulnya intinya jika kalian mengetahui yang A, yang lain pun sama saja. Maka penyelesaian di sini kita dapat bahwa 3 pangkat 5 itu adalah perkalian 3 sebanyak 5 kali. Jadi di sana di titik-titik kalian tinggal isi dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Begitupun untuk yang soal yang B dan soal yang C. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita dapat menyatakan perpangkatan sebagai berikut ya. Jika A sebuah bilangan real dan N merupakan pangkat bulat positif, maka berlaku A pangkat N adalah A kali A kali A kali A sampai A terakhir sebanyak N faktor. Jadi kalau misalkan N-nya 8, maka A dikalikan sebanyak 8 kali dengan A itu sendiri gitu ya. Dengan A adalah basis atau bilangan pokoknya dan N adalah pangkat atau eksponennya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mempelajari sifat-sifat bilangan berpangkat positif ya. Nah, nanti silahkan kerjakan beberapa soal berikut. Yang pertama ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Kemudian dari 3 pangkat 3 dikalikan dibagi 3 pangkat 2, dan ada 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Jawaban dari soal yang tadi itu adalah sebagai berikut. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 itu adalah sebagai berikut dijabarkan. Sehingga kita tahu bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6 setelah dijabarkan hasilnya ada 2 pangkat 9. Dan 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 ternyata setelah dijabarkan hasilnya adalah 3. Dan 4 pangkat 2 dipangkatkan 3 adalah 4 kali 4. Dikalikan 4 kali 4 dikalikan 4 kali 4 lagi. Sehingga 4-nya adalah pangkat 6. Nah, dari contoh-contoh soal yang tadi kita bisa tarik kesimpulan sebagai berikut. Untuk sifat pangkat bulat positif, jika A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A pangkat M dikalikan N. Untuk nomor 1 dan 2 mengenai perkalian dan pembagian, sifat tersebut berlaku dengan catatan atau dengan syarat A atau bilangan
basis atau bilangan pokoknya itu harus sama. Jika 2 pangkat M harus buat dengan 2 pangkat N. Jika berbeda pangkatnya, maka tidak bisa atau tidak berlaku sifat pangkat bulat positif tersebut, kecuali misalkan basisnya berbeda tapi ada kaitannya mengenai perpangkatannya. Misalkan A-nya 2 dan A pangkat M, misalkan 2 pangkat M dikalikan 4 pangkat N. Nah itu pangkat 4-nya dapat kita ubah menjadi atau basis 4-nya kita bisa ubah menjadi basis 2 dengan aturan perpangkatan yang sudah tadi kita pelajari. Baik, materi untuk pertemuan kali ini kita dapat simpulkan atau kita rangkum sebagai berikut. Untuk perpangkatan A pangkat N adalah perkalian berulang dari A sebanyak N faktor, dengan A basis atau bilangan pokok dan N adalah pangkat dari atau eksponen. Sifat pangkat bulat positif, kita baru pelajari 3 dulu, yaitu jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N dengan basis yang sama, maka berlaku itu sama artinya atau berlaku A pangkat M ditambah dengan N. Jadi pangkatnya kita tambahkan saja ya, dengan catatan basisnya sama. Dan untuk pembagian pun sama, jika basisnya sama maka jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Kita tinggal kurangi pangkat yang dibagi oleh pangkat yang membagi gitu ya. Kemudian jika ada A bilangan berpangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya kita tinggal kalikan, yaitu A pangkat M kali N. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silahkan kalian banyak berlatih, bisa dengan mencari contoh-contoh soal yang ada di internet ataupun di buku. Jika ada masalah yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan untuk ditanyakan kepada Bapak. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.